Assalamualaikum teman beranda Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Teman beranda Trisa semuanya, episode kali ini membahas tentang nursepreneur. Dengan menghadirkan seorang nursepreneur yaitu Retno Dwi Susanti yang memiliki usaha baby spa dan juga baby store. Nah, teman-teman semuanya, memang masih banyak yang menganggap bahwa kewirausahaan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu keperawatan. Bahkan ketika saya mengajar di program studi keperawatan di salah satu perguruan tinggi, saya sering menerima pertanyaan, Bu, kenapa sebagai seorang perawat kita harus belajar kewirausahaan? Kami kan mau jadi perawat, bukan menjadi seorang pengusaha. Nah, teman beranda Trisa semua, menurut tamat saya, perawat tidak harus selalu berada pada pelayanan kesehatan. Lebih dari itu, perawat juga bisa menciptakan pekerjaannya sendiri melalui jalan entrepreneur yang mana selanjutnya mereka disebut sebagai seorang nursepreneur. Justru, perawat disebut sebagai seorang yang multi-talented profession, karena dengan menjadi seorang perawat, mereka dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan klien dari A hingga Z. Baik, tanpa berpanjang lama lagi, kita sapa dulu tamu beranda Trisa kali ini, Mbak Retno Dwi Susanti. Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam Bu Siwi. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat Mbak Retno dengan senyumnya yang khas, senyumnya seorang entrepreneur yang optimis. Gitu. Gimana nih Mbak Retno? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Siwi. Ya, terakhir saya ketemu dengan Mbak Retno adalah pada satu kompetisi bisnis mahasiswa. Ya, saat itu Mbak Retno dengan timnya, gitu ya. Setelah itu kemudian lama kita nggak ketemu, ternyata Mbak Retno sudah wisuda tahun 2019. Gitu. Iya, betul Bu. Oke. Lalu kemudian saya melihat di Instagram Mbak Retno, ternyata Mbak Retno merintis baby spa, gitu, di kota kelahiran di Lamongan. Boleh dong share kenapa merintis baby spa di kota kelahiran di Lamongan? Monggo, silahkan. Ya, kenapa kok merintis di Lamongan? Pertama memang karena kan habis lulus itu kalau mau kerja itu harus nunggu lama ya Bu ya. Harus nunggu ujian kompetensi, kemudian nunggu STR. Nah, di situ saya tuh nggak mau nganggur gitu. Jadi pengen ada kerjaan yang masih di ranah kesehatan. Nah, terus basic saya kan memang senang sama bisnis. Akhirnya kepikiran tuh yang namanya baby spa. Terus kenapa kok di Lamongan? Karena memang di sini tuh jarang banget, bahkan nggak ada kalau di desa saya, di daerah saya itu untuk bisnis baby spa. Nah, ini peluang banget nih kalau mau dijadikan bisnis. Selain itu, niat yang kedua itu karena kan sebenarnya baby spa ini itu manfaatnya banyak sekali Bu. Nah, saya tuh pengen anak-anak yang di desa ini bisa merasakan hal yang sama seperti anak-anak yang di kota. Tapi bayarnya itu nggak mahal-mahal seperti yang di kota, seperti itu Bu. Iya. Jadi memang Mbak Retno melihat ada peluang pasar ya di daerah Mbak Retno, betul, Bu. begitu ya. Bukan berarti Ya. loh Mbak Retno ketika kemudian itu dikembangkan di desa, lalu kemudian nanti Mbak Retno bisa mengembangkan, bisa menuju malah mendekati pusat kota malahan. Semoga ya. Iya Bu, pengennya seperti itu. Ya, Mbak Retno lulus tahun 2019, lalu kemudian Mbak Retno juga merintis baby spa, seperti itu. Apa sih sebenarnya yang Mbak Retno rasakan ketika Mbak Retno menjadi seorang nursepreneur, sambil kemudian Mbak Retno menjalankan tugas sebagai seorang nurse yang ada di rumah sakit? Ya. Nano-nano Bu. Rasanya nano-nano. Tapi memang perjuangan banget ya Bu ya. Baby spa ini tuh ibarat saya itu lagi babat alas. Jadi mengenalkan ke masyarakat tentang ini baby spa ini gitu. Dan terus dan yang paling penting itu
ini bisa jadi income tambahan. Dan memang lumayan hasilnya seperti itu. Selain bermanfaat, juga menambah income. Iya, Mbak Retno, gimana tuh meyakinkan ayah ibu waktu ternyata Mbak Retno itu punya bisnis baby spa? Meyakinkannya, memang awalnya itu didukung 100%, Bu. Ya. Karena memang dari keluarga sendiri kan wirausaha, sehingga kalau anaknya mau wirausaha memang benar-benar didukung. Akan tetapi yang menjadi tantangan saya memang dari orang tua sendiri menginginkan saya ini jadi perawat gitu, jadi perawat sungguhan, benar-benar pure perawat. No, tapi apa ya? Dan bisa membuka klinik sendiri, Bu, bisa membuka praktek sendiri. Nah, saya yakinkannya saya itu suka kalau misalnya jual-jualan, saya itu suka berdagang. Tapi insya Allah saya tidak akan melupakan kewajiban saya menjadi seorang perawat seperti yang dicita-citakan oleh orang tua saya. Jadi Bapak Ibu Jadi memang masih mendukung menjadi ya? tantangan, Bu. Jadi Iya, tantangan. mendukung dan menjadi tantangan, iya betul. Nah, itu malah justru seninya ya Mbak Retno ya? Iya. Ya. Sekarang saya balik lagi ke bisnis spa lagi deh ini. Saya penasaran aja. Mbak Retno, di daerah umumnya itu kan masih belum mengenal apa yang disebut dengan baby spa. Begitu. Gimana tuh sambutan masyarakat sekitar ketika kemudian Mbak Retno membuat baby spa? Coba Mbak Retno, monggo silahkan. Awalnya itu malah dikira tukang pijat, Bu. Nah, itu. Karena kan kalau Iya, awalnya. pandangan tradisional kan adalah pijat bayi biasa gitu ya. Iya, pijat bayi biasa, kalau anak panas baru dipijat. Padahal ini beda sekali konsepnya itu. Kalau kita kan selain untuk biasanya untuk anak sakit, kita itu untuk menstimulasi anak. Jadi menstimulasi perkembangan anak. Kalau misalnya ada yang perkembangannya telat, kita bantu untuk menstimulasi. Nah, ini menjadi tantangan, Bu, bagi saya buat bunda-bunda yang ada di desa. Kalau pijat itu nggak hanya untuk anak yang sakit, tapi untuk menstimulasi perkembangan motorik anak, kemudian menstimulasi ketika anak telat bicara, kita kasih stimulasi seperti itu, Bu. Jadi benar-benar kayak harus pinter-pinter. Kan saya pakai ini, Bu, digital marketing. Jadi saya sering kasih edukasi lewat Instagram, lewat WA, Instastory WA, seperti itu. Jadi benar-benar selain saya itu memposting bayi-bayi yang lucu yang dan menggemaskan, saya juga memposting edukasi kepada bunda-bunda tentang pentingnya ini stimulasi melalui baby spa. Ya, menarik sekali ya Mbak Retno ya. Ternyata memang Iya, benar-benar Bu. babat alas ya. Babat alas, benar-benar, Bu. Benar-benar. Iya. Mbak Retno, kita boleh lihat ini ya sebentar. Moga-moga Mbak Retno bisa melihat. Ini kan ya? Bisa kelihatan Mbak Retno ya? Iya, Bu. Iya. Ini Ya, adalah benar. yang dirintis oleh Mbak Retno. Little Boo, Kids and Baby Spa di Iya, Bu. Lamongan. Oh iya, memang untuk mengatasi anak yang susah tidur, nafsu makan menurun, perkembangan terlambat, gitu ya. Oke, saya masih punya satu lagi. Ini adalah menjelaskan tentang kegiatan Mbak Retno juga di tahun 2017. Di tahun 2017, Mbak Retno bersama tim itu berhasil lolos ke tahap PIMNAS dengan ide membuat plester untuk menahan luka gitu ya, plester anti luka tetapi berbahan dasar dari lidah buaya. Gitu. Dan kemudian ide tersebut berlanjut pada tahun berikutnya, tembus sampai kompetisi bisnis mahasiswa level nasional saat itu di Bogor, gitu.
Jadi kayaknya Mbak Retno ini memang nggak bisa berhenti kreativitas sama inovasinya ya, gitu. Jadi talentanya emang udah ada gitu. Boleh dong Mbak Retno kemudian cerita ide awal untuk kemudian mengapa muncul plester obat luka berbahan dasar lidah buaya saat itu. Aloe vera. Ya. Ya, itu adalah salah satu pengalaman yang nggak terlupakan ya Bu Siwi selama kuliah. Salah satunya yang nggak pengen saya lupakan. Jadi awalnya memang PKM Bu, PKM kewirausahaan, dan itu semua timnya itu adik-adik saya. Jadi kalau di fakultas keperawatan itu ada yang namanya program untuk gimana genjot fakultas itu biar mahasiswanya ini masuk PIMNAS gitu. Salah satunya itu memasukkan kakak tingkat ke grup adik kelas gitu. Jadi saya di sini pada saat itu saya itu nggak pengen adik-adik kelas saya itu cuma sekedar menggugurkan kewajiban karena disuruh. Jadi saya pengen mereka itu benar-benar ikut PKM, menghasilkan produk dan nantinya bermanfaat. Nah terus akhirnya tuh adik-adik saya itu memang benar-benar cemerlang idenya. Jadi di situ saya juga bimbing mereka membuat suatu produk dan mereka menemukan permasalahan di rumahnya salah satu tim saya itu ada lidah buaya yang banyak sekali dan nggak terpakai. Akhirnya tercetuslah produk itu. Jadi dari PKM itu kan lolos Bu didanai. Kita optimis nih masuk PIMNAS. Ternyata belum rezekilah masuk PIMNAS. Tapi saat itu memang kita pengen produk kita itu benar-benar nggak hanya cuma ya udahlah selesai gitu. Tapi ternyata kita ikutkan ke KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Iya, nah itu akhirnya dibimbing sama jenengan itu Bu. Terima kasih Bu Siwi. Ya, dan ternyata memang plasternya tidak hanya obat lukanya tidak hanya dalam bentuk plester tapi juga dalam bentuk gel saat itu ya. Gel, iya, benar Bu. Jadi variasinya kita banyak variasinya. Iya, dan ternyata saat itu ketika di ajang kompetisi bisnis mahasiswa tingkat nasional itu tingkat penjualannya juga termasuk tinggi dari stand Universitas Airlangga saat itu. Iya, benar Bu. Mbak Retno, sebenarnya nih, kalau tadi saya urut ya, ternyata dari ilmu yang Mbak Retno dapat dari sebagai seorang nurse, lalu kemudian pengalaman Mbak Retno ketika kemudian punya ide membuat plester obat luka berbahan dasar aloe vera atau lidah buaya tadi, berarti sebenarnya untuk di nurse sendiri, peluang bisnis itu terbuka bermacam-macam ya Mbak Retno ya? Betul ya. Bu, betul. Apa aja ya Mbak Retno ya? Selain kemudian baby spa. Monggo silakan. Iya Bu. Jadi sebenarnya peluang bisnis untuk perawat ini sangat besar sekali ya. Kalau misalnya kita mau open mind bahwa perawat itu kerjanya nggak cuma di rumah sakit, di klinik ataupun di puskesmas, tapi sebenarnya jauh punya peluang yang lebih besar. Misalnya di kuliner, kemudian di alat-alat kesehatan itu banyak loh Bu, kakak saya yang juga berjualan yang seperti itu. Terus di bisnis makanan kan kita tahu nih Bu, makanan yang gizi seimbang, porsinya seperti apa. Sebenarnya kita jadikan bisnis untuk masyarakat itu sangat berpeluang gitu. Karena itu juga dipelajari waktu di kuliah ya? Iya Bu, dan alhamdulillah selama kuliah kemarin kan juga dapat kuliah tentang kewirausahaan. Jadi benar-benar membantu. Bone care, tadi ya perawatan luka, lalu kemudian perawatan luka. Apalagi kan betul, sekarang teknologi itu semakin memudahkan ya. Bisa jadi kemudian seperti ide-ide seperti Halodoc kayak gitu. Nah, mungkin kalau nurse juga bakalnya juga akan sama seperti itu ya Mbak Retno ya. Iya. Ini Bu, sebenarnya kalau di masa pandemik ini, kalau home care ini benar-benar diminati sama masyarakat. Gitu. Jadi kalau dari baby spa sendiri itu juga berdampak loh Bu. Kan bagaimana tuh? Monggo silahkan diceritakan. Kan meskipun lagi pandemik ini,
ibu-ibunya itu masih pesen di baby spa gitu, masih karena kan mereka kan nggak mau keluar, takut anaknya ketularan atau apa, sehingga mereka itu lebih sering memanggil kita, memanggil baby spa untuk ini memijat anaknya gitu. Jadi sekarang juga mindsetnya udah mulai berubah Bu nih ibu-ibunya. Jadi nggak cuma anak-anaknya yang panas aja yang manggil kita, tapi untuk Mbak, anak saya tidurnya kurang nyenyak gitu. Mau dipijat ya gitu. Mbak, ini perkembangannya ini udah 8 bulan kok belum bisa duduk ya Mbak, gitu. Jadi pelan-pelan ini sudah berubah mindset-nya. Iya, jadi malah justru ketika pandemi Mbak Retno malah banyak ini ya, baby home spa jadinya. Iya, alhamdulillah Bu. Malah justru Alhamdulillah. permintaannya malah lebih meningkat ya dibanding pada bulan-bulan Iya, sebelumnya. iya, betul Iya, Bu. Mbak Retno, monggo berikan pada motivasi pada teman-teman yang sekarang mungkin sedang kuliah di nurse maupun teman-teman nurse sendiri untuk kemudian tidak ragu-ragu jika kemudian ada suatu peluang bisnis digunakan sebaik-baiknya, monggo silakan diberikan motivasi itu. Iya, siap Ibu. Jadi teman-temanku semuanya, perawat-perawat Indonesia, kita harus open mind bahwa peluang kita sebagai perawat nggak hanya di rumah sakit, tapi kita punya peluang yang sangat besar di masyarakat dengan mengamalkan ilmu-ilmu kita. Jadi selama kuliah ilmu-ilmu kita ini nggak akan sia-sia meskipun kita memilih jalur entrepreneur gitu. Jadi kita bisa misalnya kita kan di misalnya seperti saya selama kuliah ada mata kuliah keperawatan anak. Nah, kita bisa tuh entrepreneur di bidang anak-anak seperti baby spa atau perawatan pada ibu-ibunya, ibu hamil seperti itu. Jadi nggak akan sia-sia ilmu kita meskipun kita memilih jalur entrepreneur. Ya, Jadi semangat, selalu semangat. semangat Bu. Iya, Mbak Retno, meskipun dalam waktu singkat pembicaraan, diskusi dengan Mbak Retno ternyata sangat banyak insight yang bisa saya dapat bahwa sebagai seorang nurse itu malah justru menjadi seseorang yang multi oriented people gitu karena apa dari profesinya itu selain kemudian menjalankan profesinya di bidang kesehatan tetapi juga bisa kemudian menggunakan kesempatan-kesempatan yang lain untuk melakukan entrepreneurship karena memang dunia keperawatan itu sangat luas terutama pada kebutuhan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari klien, dari pasien, baik dari mulai bayi sampai dewasa dan itu menjadi suatu peluang bisnis. Gitu. Baik Mbak Retno, sebelum saya menutup, saya seperti halnya pada episode yang lainnya dan juga pada semua tamu yang ada di Beranda Trisa, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Mbak Retno sharing di Beranda Trisa. Semoga apa yang disaringkan Mbak Retno itu bermanfaat bagi teman-teman nurse maupun teman-teman yang sekarang masih melanjutkan perkuliahan keperawatan, begitu ya. Semoga usaha baby spa-nya dan juga baby store-nya tetap memberi manfaat bagi banyak orang dan kemudian Mbak Retno juga sukses sebagai seorang nurse. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Retno, karena bagaimanapun juga sekarang seorang perawat itu menjadi hero bagi Indonesia. Alhamdulillah diskusi dengan Mbak Retno tadi telah selesai. Teman-teman semuanya, baik yang teman-teman sekarang sedang kuliah di nurse maupun yang sudah menjadi seorang nurse, semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang telah didiskusikan tadi. Saya pamit undur diri dulu. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.